dijual cuma sebagian. Sebagian. Ya, sebagian. Karena memang udah cukup, belum cukup untuk dijual atau bagaimana? Kalau belum cukup untuk dijual, masalahnya kan campur tangan pemerintah itu kurang. Bahwa ini dihadiahkan karena memang ada kemajuan dari petani. Berarti sebelum ada kemajuan itu petani itu memang berjuang sendiri. Betul. Kalimantan Selatan. Provinsi ini merupakan satu dari 8 provinsi di Indonesia yang menjadi target bagi terciptanya lumbung pangan nasional, terutama beras. Dari 13 kota kabupaten di Kalimantan Selatan, perhatian tim Indonesiaku kali ini tertuju pada satu Kabupaten Tapin. Sebuah kabupaten hijau di Kalimantan Selatan yang tengah menjadi pusat perhatian pemberitaan negeri, khususnya dalam bidang pertanian. Kabupaten ini menjadi penyumbang produksi padi terbanyak kedua di tahun 2015 setelah Kabupaten Barito Kuala. Sumbangan produksi padi Tapin ke Provinsi Kalimantan Selatan mencapai angka 14%, sedikit di bawah Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah 17%. Kabupaten dengan luas sekitar 2.700 km persegi ini tidak hanya berhasil mencuri perhatian provinsi, namun bahkan mencuri perhatian pemerintah pusat. Rencana Indonesia untuk swasembada pangan di tahun 2017 ternyata masih tampak samar-samar untuk didengar. Bayangkan saja masih ada wilayah di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan ini ternyata wilayah padinya merupakan lumbung pangan nasional yang merasa terabaikan. Bagaimana dan mengapa ini bisa terjadi? Pemirsa selengkapnya di Indonesiaku kali ini. Namun, meski geliatnya swasembada pangan nampak terlihat, ternyata kabupaten ini pun tidak luput dari berbagai macam permasalahan. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menuju ke Desa Piani. Piani adalah salah satu wilayah sentra penghasil padi rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan padi gogo. Padi gogo adalah tanaman pertanian yang tumbuh di atas lahan kering atau pada daerah bercurah hujan rendah. Berada dalam geliat wilayah dengan prestasi pertanian yang luar biasa, Desa Piani luput dari perhatian pemerintah setempat. Ya baik pemirsa, persiapan sudah kami lakukan. Kami akan menuju ke arah sawah atau ladang milik para petani di daerah Piani ini sekitar 3 km kalau berdasarkan jarak dari mereka. Untuk menuju ke lahan pertanian rakyat ternyata bukanlah hal yang mudah. Motor trail seperti ini yang akan kami gunakan untuk mencapai lahan padi gogo warga. Ini sepertinya akan menjadi perjalanan yang cukup menantang bagi saya. Benar dugaan saya. Saat memasuki hutan karet, perjalanan ekstrim kami dimulai. Jalan licin menjadi teman setia kami sepanjang jalan menuju ke Bukit Rangges, Desa Piani. Lahan penanaman padi gogo pada awalnya dekat dengan pemukiman warga. Namun penggunaan pupuk kimia membuat kesuburan lahan padi warga Piani makin tergerus. Akhirnya, warga pun harus berpindah-pindah tempat dan mencari lahan segar untuk ditanami padi setiap 3 musim panen. Tidak hanya itu, pembukaan lahan oleh beberapa pengusaha pun menjadi faktor penurunan produksi padi rakyat ini. Mereka harus jauh-jauh menanam padi agar tidak bersengketa dengan beberapa penguasa di daerah ini. Akibatnya, perjalanan menuju lahan yang 2 tahun lalu hanya berjarak 3 km, kini jaraknya menjadi 3 kali lipat lebih jauh. Selama perjalanan, motor tak boleh dimatikan. Ini untuk menghindari mesin mati yang akan berakibat motor kami terjebak di kubangan tanah basah. Jalan yang kami lalui pun semakin licin dan sempit. Sejumlah jembatan ala kadar membantu mengantar kami ke seberang.
Jembatan buatan para petani seperti ini hanya akan bertahan beberapa hari saja setelah dipasang. Luar biasa sulit pemirsa, ini cuma satu ini aja Pak ya, nggak ada jembatan lain. Cuma tipis seperti ini. Bisa. Benar Pak. Nanti Pak ya. Saya agak sedikit was-was saat motor kami menemui halangan di depan kami ini. Sebatang kayu kecil yang hanya menahan satu roda motor terpasang menganga di atas jalan tanah yang basah. Sepuluh kilometer sudah perjalanan kami. Akhirnya mata kami disuguhi hamparan hijau, pemandangan padi gogo yang sangat luas. Tiba di sini, para petani langsung berpencar menuju lahan garapan masing-masing. Rumput adalah hama yang lazim berada di sekitar lahan tanam padi. Meski tergolong mudah merawatnya, namun para petani harus pandai dalam menghitung ketersediaan air bagi padi mereka. Ini karena padi gogo memerlukan air sepanjang pertumbuhannya. Irigasi air adalah impian para petani ini. Maklum saja, para petani tidak bisa melakukan penanaman padi pada saat musim kemarau. Berbicara tentang sebenarnya dana pemerintah sendiri Pak. Pernah nggak sampai ke pedesaan ini? Kan kalau kita lihat tadi kita perjalanan cukup jauh tuh Pak. Ya kan? Iya. Terus infrastruktur atau daerahnya agak-agak parah gitu. Program Pernah dari pemerintah sih dari Dinas Pertanian katanya kan ada itu. Katanya ada. Lalu harus melalui proposal. Terus? Kami pernah mengajukan itu untuk jalan-jalan tani kan. Jalan-jalan tani supaya Untuk mempermudah. jalan tani untuk mempermudah ke lahan masyarakat. Jadi kami sampai saat ini pun belum ada realisasinya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Udah berapa tahun menunggu? Ada 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dari sejumlah kendala para petani, barulah saya mengerti mengapa harga padi gogo menjadi sangat mahal di pasar. Di pasar, padi gogo dijual dengan harga mulai dari Rp12.000 hingga Rp18.000 per liternya. Kalau dibilang sudah bertani seperti ini di Kabupaten Tapin, ini sudah berapa lama? Sekitar, kalau kitanya sudah sekitar 15 tahunan. 15 tahunan ya. Terus kalau selama 15 tahun ini adakah merasa seperti perubahan gitu? Lebih baik kehidupan pertanian di sini di Kabupaten Tapin atau seperti apa? Waktu model biasa-biasa aja lah, pengaruhnya tuh model nggak ada kelebihan lah. Penyitaan mau bahuman model apa menyiwa kan ya, jadi nggak ada kelebihan apa. Ini seakan menjadi paradoks. Saat Kabupaten Tapin menjadi bagian dari Ladang Pangan Nasional, namun nyatanya sejumlah kendala harus dihadapi petani sendirian saat hendak menanam padi. Tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi akan beras di Kabupaten Tapin ini menjadi salah satu penyebab tidak seimbangnya ketersediaan padi. Ada persoalan lain, yakni masih banyak lahan terbuka yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Dari 60.000 hektar pertanian yang tersedia, direncanakan luas lahan akan mencapai 97.000 hektar. Namun, informasi ini masih simpang siur adanya. 90% petani di kabupaten ini adalah jenis petani penggarap. Mereka adalah kelompok petani yang menyewa lahan dan bukanlah sang pemilik lahan. Hal ini pasti adalah salah satu pemicu meningkatnya kemiskinan para petani di Kabupaten Tapin. Berbudaya tani di kabupaten yang dicanangkan menjadi lumbung pangan nasional tampak seperti barang langka yang tersedia namun sulit untuk dicari. Tidak banyak lumbung-lumbung yang tersisa dan dapat benar-benar kita jumpai.
Lumbung padi di Desa Bungur menjadi andalan bagi ketahanan pangan di Kabupaten Tapin. Desa ini menjadi desa percontohan bagi tersedianya padi yang memadai di kabupaten ini. Kelompok Tani Lumbung Pangan Sejahtera atau Kelompok Tani LPS sudah hampir 5 tahun menjadi harapan hidup bagi warga dalam mengatasi ketersediaan padi di 5 desa sekitarnya. Keberhasilan para petani di Lumbung Pangan Sejahtera ini adalah buah hasil kerjasama rakyat Desa Bungur dengan pengurus Lumbung Pangan Sejahtera. Meski tergolong sukses, namun kehidupan rakyat yang kekurangan di sekitarnya sungguh memprihatinkan. Sistem kelola pertanian yang tidak baik membuat warga dari beberapa desa meminjam atau bahkan meminta beras ke Lumbung Pangan Sejahtera ini. Banyak warga mengkonsumsi padi mereka lalu menjual sisanya tanpa memikirkan upaya untuk menyimpan padi. Akibatnya, banyak petani yang akhirnya kehabisan stok untuk konsumsi dan untuk bibit benih. Namun ironinya, kemampuan lumbung ternyata begitu terbatas, tak mampu memenuhi semua kebutuhan petani. Jumlah lumbung pangan di Kabupaten Tapin ternyata juga hanya ada di 9 desa dari 135 desa yang ada. Padahal idealnya, untuk memenuhi kriteria swasembada pangan di tahun 2017, kabupaten ini harus memiliki 1 lumbung pangan di setiap 1 desa. Berdirinya tahun 2010 karena melihat kemajuan petani di Desa Bungur Baru ini. Akhirnya pemerintah memberikan 1 unit lumbung yang berukuran 8 kali 12 meter. Lumbung ini dihadiahkan karena memang ada kemajuan dari petani. Berarti sebelum ada kemajuan itu petani itu memang berjuang sendiri. Betul. Belum ada perhatian waktu belum ada kemajuan. Belum. Jadi setelah ada kemajuan baru ada perhatian dari pemerintah daerah. Baik.